Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Hanisa Sutrisno dari kelas A, Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2020 dengan NIM belakang 0166 akan mempresentasikan tata cara untuk membuat peta tematik kependudukan dan perekonomian di Kecamatan Mojogedang dan Tasikmadu. Untuk langkah pertama, kita masukkan SHP kecamatan tersebut ke dalam QGIS. Lalu kita rename terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah jumlah penduduk, berarti kependudukan. Lalu setelah itu kita klik layer untuk memasukkan data Excel yang berformat CSV ke dalam QGIS. Lalu add layer, lalu add delimited text layer. Lalu file name kita cari profil Excel-nya atau CSV-nya. Ini sudah dibuat. Lalu setelah itu file formatnya custom delimiters, record and field option-nya first record has field names dan detect field types, lalu geometry definition-nya no geometry. Setelah itu add, lalu di close. Setelah itu kita cek atribut tabelnya apakah sudah masuk. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita join dengan cara klik kanan, properties, join data klik kanan, properties, lalu joins, lalu add, lalu ininya join layernya profil mantu, join fieldnya nama OBJ, target fieldnya nama OBJ juga, lalu custom field name-nya dihapus. Apply, oke. Setelah itu kita akan melihat dengan cara mengkategorikan peta ini, klik kanan lagi, properties, lalu simbologi, single simbolnya diganti dengan graduated, lalu value-nya diganti dengan PDK. Untuk color name-nya bisa diganti, bisa tidak, lalu di classify, lalu apply, lalu oke. Untuk melihat lebih jelasnya lagi desa-desanya, kita bisa menampilkan label, yaitu single label, lalu value-nya itu nama BJ. Agar bisa terlihat lagi, kita draw text buffer, agar namanya bisa sangat terlihat. Oke, ini adalah peta tematik kependudukan di Kecamatan Mojogedang dan Tasikmadu. Lalu untuk yang kedua adalah peta tematik perekonomian. Cara yang pertama yaitu sama, masukkan terlebih dahulu SHP-nya. Lalu kita rename agar tidak tertukar. Lalu kita cek atribut tabelnya apakah sudah sama. Oke, sudah sama. Lalu langsung kita lihat categorize untuk mengkategorikan properties. Klik kanan properties, lalu single simbologi, lalu single simbolnya diganti dengan graduated, lalu value-nya diganti dengan trucks. Untuk color-nya kita ganti reds, lalu classify, apply, dan oke. Untuk labelnya sendiri kita ganti jadi single label. Name-nya, value-nya adalah nama BJ, lalu draw text buffer agar bisa terlihat. Ini adalah peta tematik perekonomian di Kecamatan Mojogedang dan Tasikmadu. Lalu ini adalah peta tematik kependudukan, yaitu jumlah penduduk di Kecamatan Tasikmadu dan Mojogedang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tata cara membuat peta persebaran fasilitas di Kecamatan Mojogedang, lebih tepatnya di Desa Ngadirejo. Setelah terbuka Google Earth Pro, langsung kita cari saja Desa Ngadirejo, Missouri. Lalu setelah terlihat kawasannya, langsung saja yang pertama adalah fasilitas pendidikan SD, karena yang ada di Desa Ngadirejo ini hanya fasilitas SD.
Cari SDN di dekat desa Ngadirejo. Lalu setelah terlihat SDN yang hanya 3 ini, kita mulai saja untuk menandai lokasinya dengan cara tambahkan tanda letak. Yang pertama di SDN 3 Ngadirejo. Lalu kita zoom agar titik koordinatnya sesuai. Lalu kita kasih nama SDN 03 Ngadirejo. Lalu oke. Sebelum lanjut, kita save terlebih dahulu agar menjadi satu file. Klik kanan simpan tempat sebagai setelah Ngadirejo. Lalu kita drag. Lalu kita lanjut, yaitu SDN 01 Ngadirejo. SDN 02 Ngadirejo. Karena fasilitas SD di Desa Ngadirejo hanya 3, maka kita cukupkan. Selanjutnya adalah masjid, fasilitas peribadatan. Untuk yang pertama adalah Masjid Pucanganom. Lalu kita beri nama Masjid Pucanganom. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu simpan tempat sebagai peribadatan. Lalu kita drag. Lalu setelah itu Masjid Ahlul Iman. Lalu selanjutnya Masjid Gedong. Selanjutnya adalah Masjid Al-Amin. Selanjutnya adalah Masjid Baitul Jannah. Lalu Masjid Al-Hidayah. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya adalah peribadatan kedua, yaitu gereja. Yang dekat dengan Desa Ngadirejo adalah Gereja GBI Bukit Hermon.
kita mulai tandai saja. Gereja GGI. Lalu oke. Jika sudah menandai semuanya, karena di Desa Ngadirejo hanya terdapat fasilitas sekolah, pendidikan, dan peribadatan, jadi untuk menandai fasilitas cukup sekian. Lalu selanjutnya adalah memasukkan filenya ke QGIS untuk dijadikan SHP. Karena tadi file sekolah Ngadirejo dan peribadatan Ngadirejo telah di-save, langsung kita masukkan saja ke QGIS. Jika QGIS sudah terbuka, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu SHP Kecamatan Mojogedang per desa. Jika sudah, masukkan file fasilitas yang sudah tadi ditandai. Yang pertama ada sekolah, lalu yang kedua adalah peribadatan. Nah, sudah terlihat. Karena ini file masih dalam bentuk KMZ, kita ekspor terlebih dahulu jadi SHP. Dengan CRS UTM Zone 49S, lalu oke. Lalu yang peribadatan, export, save features, lalu simpan. Oke. Yang file KMZ bisa di-remove terlebih dahulu. Mungkin agar bisa lebih terlihat, kita rubah warnanya. Oke. Nah, untuk yang warna putih ini adalah fasilitas peribadatan di Ngadirejo. Untuk yang warna merah adalah fasilitas pendidikan di Desa Ngadirejo. Kalau kita lihat atribut tabelnya, yang pertama ada Masjid Gedong, Masjid Baitul Jannah, Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Amin, Masjid Ahlul Iman, dan gereja. Lalu untuk sekolah ada sekolah di SDN 02 Ngadirejo, SDN 01 Ngadirejo, dan SDN 03 Ngadirejo. Mungkin agar bisa terlihat, kita tampilkan label nama desanya. Dan ini sudah betul ada di wilayah Desa Ngadirejo. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya adalah tata cara membuat peta tutupan lahan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu Landset yang sudah kita download di USGS. Yang dimasukkan adalah Landsat B2, B3, dan B4. Langsung kita drag ke QGIS. Lalu setelah masuk semua, kita ke raster,
miscellaneous, merge. Untuk input layer, kita select all. Lalu ini please each input file into a spreadsheet bin-nya dicentang. Setelah itu kita run. Setelah selesai, kita close. Lalu setelah itu, kita double klik di layer merge. Lalu kita cek simbologinya, yaitu red band-nya jadi band 3, green band band 2, blue band band 1. Setelah itu kita apply, lalu oke. Selanjutnya adalah kita masukkan terlebih dahulu SHP Desa Ngadirejo ke dalam QGIS. Lalu setelah itu kita ke raster, extraction, clip raster by mass layer. Untuk input layernya merge, untuk mass layernya itu Ngadirejo, SHP Desa Ngadirejo. Lalu kita run. Setelah selesai, kita zoom. Lalu kita double klik di clip layer clip. Lalu di simbologinya kita rubah lagi. Untuk red band-nya ada band 3, green band band 2, blue band band 1. Setelah itu kita apply. Lalu oke. Setelah ini kita bikin layer baru, yaitu ke layer, lalu create layer, lalu ke new save file layer. Untuk file name-nya, tutupan lahan, simpan. Untuk geometry type-nya adalah polygon. Untuk name-nya tutupan lahan. Atau bisa disingkat dengan tuplah. Setelah itu oke. Selanjutnya adalah ke plugin, ke Jetsaka, ke classification doc. Nah, setelah muncul ini, baru kita mulai untuk digitasi lahan, tutupan lahan yang ada di Desa Ngadirejo. Pertama-tama dengan cara ke tool editing yang dinyalakan, lalu kita klik yang add polygon feature. Sebelumnya, untuk klasifikasinya yang pertama adalah nomor 1 adalah perumahan atau permukiman, lalu nomor 2 adalah pertanian atau lahan hijau sawah, lalu yang ketiga ada tegalan, dan nomor 4 itu adalah hutan. Setelah itu langsung kita mulai aja digitasi tutupan lahannya. Di daerah sini ada perumahan atau permukiman, dari sini juga 1, lalu di sini juga ini masih daerah permukiman 1, di sini adalah hutan adalah 4, di sini juga masih daerah hutan 4, ini juga hutan, di sini ada permukiman lagi 1, ini juga 1, di sini ada tegalan 3, di sini ada tegalan juga 3, ada permukiman 1, di sini adalah lahan pesawahan 2, di sini tegalan lagi 3, di hutan 4, di sini ada pesawahan 2, di sini juga ada pesawahan 2, di
Ini ada Tegalan, 3. Ini ada permukiman, 1. Ini juga Tegalan, 3. Ini juga Tegalan. Ini ada permukiman, 1. Ini sawah, 2. Ini permukiman lagi, 1. Ini sawah, 2. Ini masih sawah juga. Ini Tegalan. Lalu ini permukiman. Oke, setelah selesai, langsung kita klik tombol editing untuk di-save. Lalu setelah itu di file di bagian cetaka ini, untuk ininya klik mas, benar. Lalu untuk filenya layer ininya tutupan lahan, untuk bawahnya lagi ID. Lalu setelah itu kita pencet perform the classification. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita klik 2 kali output class, render type dirubah menjadi paletted, lalu classify, lalu kita klasifikasi warna sesuai dengan jenis klasifikasinya. Yang pertama adalah permukiman, kita warnain warna hijau. Yang kedua adalah sawah, persawahan atau lahan hijau, kita kasih warna hijau. Lalu yang ketiga adalah Tegalan, hijau coklat tua gitu. Lalu yang terakhir adalah hutan, hijau tua. Lalu setelah itu kita apply, dan ini sudah jadi peta klasifikasi tutupan lahan di Desa Ngadirejo. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.